Hai sahabat belajar, berjumpa lagi di Puas Belajar Channel. Kali ini akan dibahas tentang soal-soal peluang. Mari simak contoh berikut ini. Oke, kita simak contoh berikut ini. Pada percobaan lempar undi 2 dadu sebanyak 180 kali, frekuensi harapan muncul jumlah mata dadu bilangan prima adalah, kita akan bahas. Oke, kita akan buat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Ini adalah mata dadu pertama, mulai dari mata dadu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai mata dadu 6 ya. Ini mata dadu yang kedua, 1, 2, 3 juga sampai 6. Kemungkinan muncul kejadian yang pertama itu dari mata dadu pertama dengan mata dadu yang kedua itu adalah 1,1. Muncul berikutnya kemungkinan 1,2 dan seterusnya sampai dia kemungkinan muncul mata dadu 6,6 ya. Nah, yang ditanya itu adalah munculnya jumlah mata dadu bilangan prima. Nah, jumlah 2 mata dadu ya, bilangan prima jika dijumlahkan. Nah, ini 1 tambah 1 itu adalah 2, jadi 2 itu adalah bilangan prima ya. Ini juga 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 itu adalah bilangan prima, ini juga sama. 1 ditambah 4 itu adalah 5. 5 adalah bilangan prima, ini juga sama ya. 6 ditambah 1 adalah 7 dan termasuk bilangan prima juga. Ini juga sama semuanya. 5 ditambah 6 sama dengan 11 juga termasuk bilangan prima. Nah, jadi banyaknya kejadian A, kita misalkan kejadian A ya. Jadi ini semua dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 kemungkinan yang muncul ya kejadian A. Nah, untuk ruang sampelnya ini kejadian yang muncul pada dadu itu sebanyak 36 kali ya. Jadi dari 1,1 sampai 6,6 ya, jika dihitung sebanyak 36 kali. Jadi peluang kejadian A kita bisa rumuskan NA per NS. Jumlah kemungkinan kejadian A yang muncul itu dibagi dengan ruang sampel yang ada. Jadi peluang kejadian A itu sama dengan 15 per 36. Yang untuk mencari frekuensi harapan, rumusnya itu adalah N kali peluang kejadian dari A ya. N-nya itu dilempar sebanyak 180 kali dengan peluang 15 per 36. Jadi frekuensi harapannya itu adalah, ini disederhanakan, 180 dibagi 36 itu adalah 5. 5 kali 15 itu adalah 75. Jadi frekuensi harapan muncul jumlah mata dadu bilangan prima itu adalah 75 kali. Oke, kita simak contoh berikutnya ya. Seorang ibu mempunyai 4 buah blus, 5 buah rok motif, dan 3 tas. Banyak cara memasangkan blus, rok motif, dan tas yang dipakai ibu adalah, kita akan bahas. Nah, untuk soal tersebut, jika kejadian pertama dapat terjadi dengan N1 cara yang berbeda, kejadian yang kedua terjadi dalam N2 cara yang berbeda, kejadian ketiga terjadi dalam N3 cara yang berbeda, dan seterusnya, maka seluruh kejadian tersebut dapat terjadi dalam N1 kali N2 kali N3 dikali dan seterusnya ya, cara yang berbeda. Jadi aturan ini disebut sebagai aturan pengisian tempat ya, dan sering disebut sebagai kaidah dasar membilang atau kaidah perkalian. Nah, ini aturan tempat. Jadi dari soal tersebut ini ada 4 buah blus, selanjutnya 5 rok motif dan 3 tas ya.
Nah, akan diselesaikan dengan cara dikalikan 4 kali 5 kali 3. Itu ya, hasilnya 60. Jadi banyak cara memasangkan blus, rok motif, dan tas yang dipakai ibu adalah 60 cara ya. Oke, kita simak contoh berikutnya lagi. Sebanyak 10 orang mahasiswa KKN di suatu kampus akan dipilih 4 orang koordinator untuk menduduki jabatan ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator seksi. Banyak cara yang mungkin terjadi dari pemilihan tersebut adalah, oke, kita bahas ya. Nah, untuk banyak cara pemilihan yang mungkin terjadi, itu merupakan masalah permutasi ya. Karena cara pemilihannya memperhatikan urutan, yaitu ada urutannya jabatan ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator seksi ya. Nah, rumus permutasi itu adalah PNR ya. Dengan rumus N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. N-nya itu diketahui dalam soal itu adalah 10 orang mahasiswa, sedangkan R-nya itu diketahui 4 orang ya akan dipilih. 4 orang yang menduduki jabatan ya. Sehingga kita akan hitung 10 faktorial dibagi 10 dikurang 4 faktorial sesuai dengan rumus yang ada ya. Kita substitusi nilai 10 4-nya. Jadi ini 10 faktorial, 10 kurang 4 itu sama dengan 6 faktorial. Nah, ingat konsep faktorial ya. N faktorial sama dengan N kali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali seterusnya ya, sampai mengecil ya, kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga hasil dari ini 10 faktorial itu adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Karena di bawahnya ada bilangan 6 faktorial ya, kita tulis dalam bentuk 6 faktorial saja cukup. Ini mengecil ya sesuai dengan konsep faktorial. Nah, ini 6 faktorial dibagi 6 faktorial itu adalah sama dengan 1, sehingga sisanya itu adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 ya. Hasilnya 5040. Jadi banyak cara yang mungkin terjadi dari pemilihan tersebut adalah 5040 cara. Oke, kita simak contoh berikutnya. Sebuah kantong terdiri dari 4 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 5 kelereng hijau. Dari kelereng-kelereng tersebut akan diambil 1 kelereng. Tentukan peluang terambilnya kelereng berwarna biru. Kita akan bahas. Nah, di sini kita tentukan dulu titik sampel, yaitu NS ya. Jadi dalam kantong terdiri dari 4 merah, 3 biru, dan 5 hijau. Jadi dijumlahkan hasilnya sama dengan 12 ya. Nah, titik sampelnya yaitu kejadian yang muncul. Yang ditanya, nah ini kelereng berwarna biru ya. Jadi birunya ada 3. Kita akan mencari peluangnya dengan rumus NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 12. Jadi jika disederhanakan sama-sama dibagi 3 ya, menghasilkan 1/4. Nah, jadi peluang terambilnya kelereng berwarna biru adalah 1/4 ya. Oke, demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya channel Puas Belajar. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Salam cerdas berkarakter.